Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Ayam menggunakan metode forward chaining dan certainty factor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 19112606. Saya Joseph Emmanuel Wijaya dengan NIM 19112627. Oke, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Mas Joseph. Di sini saya akan menjelaskan teori algoritma yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada forward chaining atau runut maju. Forward chaining merupakan proses perunutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir atau pelacakan yang dimotori data. Dalam pendekatan ini, pelacakan dimulai dari informasi masukan dan selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan. Pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari sebelah kiri, if dulu. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan if dari aturan if then. Contoh, if nafsu makan berkurang, and tampak lesu, and sayap menggantung, and mencret keputih-keputihan, and terdapat kotoran putih menempel di sekitar anus, dan berak kapur. Oke, untuk algoritma yang kedua, kami juga menggunakan algoritma certainty factor atau faktor kepastian. Certainty factor di sini merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Certainty factor tersebut didefinisikan sebagai berikut, yaitu CFH,E sama dengan MBH,E dikurangi MDH,E. Untuk keterangannya, CFH,E ini merupakan certainty factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala atau evidence E. Besarnya CF berkisar antara min 1 dengan sampai dengan 1. Untuk nilai min 1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. Kemudian MBHE merupakan ukuran kenaikan kepercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Dan yang terakhir, MDH,E merupakan ukuran kenaikan ketidakpercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Kemudian untuk bentuk certainty factor di sini ada dua. Yang pertama yaitu CF sekuensial. Bentuk rumusnya yaitu CFH,E kecil sama dengan CFE,E kecil dikali CFH,E0. Untuk keterangannya, CFH,E certainty factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence E. Kemudian CFH,E besar merupakan certainty factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan pasti, yaitu ketika CFE besar, E kecil sama dengan 1. Kemudian CFH,E kecil yaitu certainty factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence E. Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti, maka rumusnya adalah CFH,E kecil sama dengan CFH,E besar. CF sekuensial diperoleh dari hasil perhitungan CF paralel dari semua premis dalam satu aturan dengan CF aturan yang diberikan oleh pakar. Adapun untuk rumusnya CF X, Y sama dengan CFX dikali dengan CFY. Untuk keterangannya CFX, Y yaitu CF paralel, kemudian CFX yaitu CF sekuensial dari semua premis, dan CFY merupakan CF pakar. Kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu CF gabungan. CF gabungan ini merupakan CF akhir dari sebuah calon konklusi. CF ini dipengaruhi oleh CF paralel dari aturan yang menghasilkan konklusi tersebut. CF gabungan diperlukan jika suatu konklusi diperoleh dari beberapa aturan sekaligus. CF akhir dari semua aturan dengan aturan yang lain digabungkan untuk mendapatkan nilai CF akhir bagi calon konklusi tersebut. Kemudian untuk yang poin B, kombinasi aturan untuk menggabungkan evidence antecedent yang terdapat dalam sebuah kaidah. Hal ini dapat dilihat untuk tabel evidence E. Jika E1 dan E2, maka nilai ketidakpastiannya yaitu minimal dari CFH,E1 dan CFH,E2. Jadi minimal di antara CFH,E1 atau CFH,E2. Kemudian jika E1 atau E2, maka nilai ketidakpastiannya yaitu maksimal dari CFHEQ dan CFHE2. Kemudian jika
not E atau tidak E, maka nilai ketidakpastiannya yaitu negatif CF dari H, E. Lalu berikutnya untuk cara kerja algoritma ini, aplikasi ini menerapkan metode forward chaining untuk pelacakan datanya. Namun, untuk menentukan penyakitnya menggunakan metode certainty factor. Setiap gejala yang dipilih oleh pengguna akan dihitung berdasarkan rumus dan bobot yang telah ditentukan. Nilai yang tertinggi merupakan jenis penyakit yang paling mungkin terjadi. Pada sistem ini, untuk melakukan diagnosa menggunakan metode inferensi yaitu runut maju atau forward chaining. Runut maju digunakan untuk menentukan penyakit yang menyerang ayam berdasarkan gejala yang telah dimasukkan oleh user untuk menentukan calon konklusi. Penentuan penyakit yang menyerang ayam dilakukan dengan memilih di antara calon konklusi yang memiliki CF tertinggi. Setelah mendapatkan nilai CF tertinggi, sistem akan secara otomatis menampilkan penyakit yang terpilih dengan CF terbesar serta tindakannya sesuai penyakit yang terpilih. Sistem akan menampilkan seluruh data gejala, sehingga nantinya pengguna akan mencentang gejala sesuai dengan gejala yang dilihat di lapangan. Teknik penalaran inverse pada sistem ini juga menggunakan forward chaining. Pada diagnosa penyakit, user diberikan pilihan interpretasi yang masing-masing memiliki nilai CF sebagai berikut. Tidak atau pasti tidak memiliki nilai negatif 1. Tidak atau hampir pasti tidak memiliki nilai negatif 0,8. Tidak atau kemungkinan besar tidak memiliki nilai negatif 0,6. Tidak atau mungkin tidak memiliki nilai negatif 0,4. Tidak atau tidak tahu memiliki nilai 0. Ya atau mungkin ya memiliki nilai 0,4. Ya atau kemungkinan besar ya memiliki nilai 0,6. Hampir pasti ya memiliki nilai 0,8. Ya atau pasti ya memiliki nilai terbesar itu 1. Proses penghitungan persentase keyakinan diawali dengan pemecahan sebuah kaidah atau rule yang memiliki gejala majmuk menjadi kaidah-kaidah yang memiliki gejala tunggal. Kemudian masing-masing dihitung CF-nya dengan menggunakan persamaan CF gejala sama dengan CF user kali CF pakar. Nah, di antara kondisi yang terjadi, beberapa antecedent atau dalam rule yang berbeda dengan satu konsekuen yang sama. Dalam kasus ini kita harus mengagregasikan nilai CF keseluruhan dari setiap kondisi yang ada. Untuk formulanya, jika CF1 dan CF2 nilai keduanya positif, maka rumusnya CFC, CF1, CF2, CF1 ditambah CF2 dikali dengan 1 dikurangi CF1. Kemudian jika CF1 dan CF2 keduanya nilainya negatif, maka rumusnya CFC, CF1, CF2, CF1 ditambah CF2 dikali 1 ditambah CF1. Kemudian jika salah satu negatif, maka rumusnya CF1 ditambah CF2, kemudian dibagi 1, kemudian diambil nilai minimal apakah yang terkecil CF1 atau CF2 dengan nilai mutlak atau tidak ada nilai negatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan activity diagram pada menu diagnosa pada sistem pakar diagnosa penyakit ayam ini. Pertama, user akan membuka menu diagnosa, kemudian sistem akan menampilkan data gejalanya, kemudian user harus memilih gejala sesuai dengan yang diderita ayam. Kemudian jika user menghapus tanda, maka sistem akan menghapus gejala yang dipilih dan selesai. Kemudian jika user memilih gejala pada ayam kemudian menekan tombol proses, maka sistem akan memproses perhitungan nilai dan menampilkan hasil diagnosa. Kemudian untuk dapat melakukan diagnosa dengan menggunakan sistem ini, user harus mencentang atau memilih gejala yang dapat dilihat di lapangan. Jika user mencentang atau memilih suatu gejala, maka gejala yang akan dihitung oleh sistem hanya gejala yang dipilih oleh user saja. Dan jika user tidak memilih atau mencentang satu gejala pun, maka sistem akan menampilkan sebuah peringatan agar user memilih satu atau lebih gejala.
Setelah itu sistem akan melakukan perhitungan dan hasil diagnosa menampilkan kemungkinan virus atau penyakit yang menyerang sesuai dengan gejala yang dipilih oleh user dengan nilai presentasi terbesar kemungkinannya. Selanjutnya kami akan mendemokan project website yang sudah kami buat. Dimulai dengan halaman admin. Akan dijelaskan oleh Mas Jos. Nah, untuk yang pertama ini kita harus login admin dulu ya untuk bisa mengakses halaman admin. Setelah kita masuk ke halaman admin, kita diberikan ada total gejala, total penyakit, dan juga total pengetahuan dan total user adminnya. Lalu di tabel pertama kita akan melihat admin. Di sini adalah fungsi root biasa ya, create, read, yaitu kita bisa menambahkan user admin maupun user biasa, lalu kita bisa mengubah username dan nama lengkap dari admin. Kayak seperti ini contohnya, lalu kita bisa juga menambahkan tadi user dan adminnya dengan memasukkan nama lengkap, username, dan juga password. Selain itu, kita juga bisa menghapus user yang sudah tidak digunakan lagi. Lalu untuk selanjutnya ada tabel penyakit. Di dalam tabel penyakit ini kita bisa menambahkan jenis penyakit baru serta nama penyakitnya, detail penyakitnya, serta saran jika si ayam terkena penyakit tersebut. Di sini juga kita bisa mengedit dan juga menghapus penyakit yang telah ada. Contohnya sebagai berikut, jika kita mengedit, kita bisa mengedit nama penyakit, detail penyakit, sarannya, serta contoh ilustrasi gambarnya. Lalu untuk selanjutnya ada gejala. Di dalam bagian gejala ini kita bisa menambahkan gejala apa yang mungkin terkena kepada ayam kita. Kita juga bisa mengubah dan menghapus gejala-gejala yang baru kita tambahkan atau sudah tidak digunakan lagi. Lalu selanjutnya pengetahuan. Dalam pengetahuan ini adalah kombinasi dari gejala dan kemungkinan penyakit yang akan dialami. Di dalam bagian pengetahuan ini terdapat MB dan MD, di mana MB adalah tingkat kepastian atau kepercayaan dan MD adalah tingkat ketidakpercayaan atau ketidakpastian. Kita juga bisa menambah pengetahuan baru ya, di mana nanti kita harus mengisikan berapa MB-nya, berapa MD-nya, dan juga gejala yang mungkin diderita serta diagnosa penyakit yang dialami oleh si ayam tersebut. Untuk selanjutnya ada bagian pos keterangan. Nah, di dalam pos keterangan ini kita bisa menambahkan pos, yaitu maksudnya menambahkan pos adalah di mana ada nama posnya tersebut adalah nama jenis-jenis penyakit yang kemungkinan diderita oleh si ayam. Nah, di dalam detailnya menjelaskan penyakit tersebut itu seperti apa, lalu menginfeksi apa saja, dan juga ada saran pos, yaitu pencegahannya untuk jika ada ayam yang terkena. Lalu untuk selanjutnya ada ubah password. Nah, di sini ubah password adalah bisa mengubah user yang sedang login. Contohnya kita sedang login user admin. Nah, untuk mengganti passwordnya kita bisa masuk ke kolom ubah password dan juga langsung saja mengubah passwordnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ade tentang fungsi dari usernya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman user. Untuk halaman utamanya terdiri dari informasi total gejala, kemudian total penyakit, kemudian total pengetahuan, dan yang terakhir total admin. Kemudian untuk yang kedua yaitu menu diagnosa. Nah, di dalam menu ini digunakan untuk kita mengisikan kemungkinan penyakit yang diderita oleh ayam. Nah, di sini kita mengisikan gejala-gejalanya. Misalkan saja ayam kita nafsu makannya berkurang, maka jika pasti, maka dipilih pasti ya. Kemungkinan kita bisa memilih hampir pasti ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan ya, tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak, kemungkinan besar tidak, hampir pasti tidak, dan pasti tidak. Contohnya saja kita pilih pasti ya. Kemudian untuk nafas sesak atau megap-megap, misalnya hampir pasti ya. Kemudian misalnya ayam kita juga mengalami nafas ngorok basah, tapi kita memilih kemungkinan ya. Kemudian jika
gejala-gejala yang selanjutnya ini tidak ada di ayam kita, di gejala ayam yang terkena penyakit, maka kita tidak usah memilih. Kemudian untuk mendiagnosa, maka kita klik tombol yang ada di sini untuk melihat hasil diagnosa. Nah, di sini adalah tampilan dari hasil diagnosisnya. Di sini yang pertama menampilkan gejala yang dialami oleh ayam. Ada nafsu makan berkurang, nafas sesak megap-megap, nafas ngorok basah dengan pilihan pasti ya, hampir pasti ya, dan kemungkinan besar ya. Nah, untuk hasil diagnosanya ini dilakukan perhitungan yang mendiagnosa bahwa ayam tersebut terkena penyakit busung ayam sebesar akurasinya 58% atau 0,5840. Kemudian di sini juga ditampilkan untuk detail penyakitnya, penyakit limfoid leukosis. Kemudian kita juga ditampilkan untuk sarannya, saran apabila ayam kita terkena penyakit tersebut, dan ada juga kemungkinan lain. Nah, misalnya di sini ada kolera ayam, salesma ayam. Nah, untuk perhitungannya sendiri, setiap penyakit kita hitung untuk gejala-gejala yang ditimbulkan, kemudian untuk hasil yang terbesar yang akan ditampilkan kemungkinan besar ayam tersebut kena penyakit tersebut. Kemudian kita juga bisa mencetak hasil diagnosis dari penyakit ayam kita. Kemudian untuk menu yang selanjutnya yaitu menu riwayat. Nah, di sini kita menginformasikan tentang riwayat yang pernah dikonsultasikan oleh pengguna. Nah, jadi semua yang sudah diinputkan di diagnosa, kita dapat melihat dari semua pengguna yang sudah menginput. Di sini juga terdapat grafik tentang penyakit-penyakit ayam yang sudah berhasil dideteksi dengan tingkat kolera ayam, penyakit kolera ayam sebesar 22%, tikus ayam 22%, dan lain sebagainya. Di sini kita juga dapat melihat detail dari penyakit tersebut. Nah, di sini misalnya tadi sudah mendiagnosa terkena busung ayam sebesar 0,65%. Di sini tampilannya seperti yang tadi. Kemudian untuk yang tampilan terakhir yaitu tampilan keterangan. Untuk halaman ini berisi informasi dari penyakit-penyakit yang dapat diderita oleh ayam. Misalnya di sini ada berak kapur, kolera ayam. Kemudian tidak hanya itu, kita dapat melihat detail dari penyakit tersebut. Misalnya produksi telur, kita lihat detailnya. Nah, di sini ada spesies yang terinfeksi, kemudian epidemiologi. Di sini berisi detail dari seluruh penyakit yang ada di produksi telur tersebut. Kemudian kita juga dapat menampilkan informasi berupa saran untuk pengobatannya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Mungkin sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.